Angel di channel YouTube-nya Otofem TV. Nah, di video kali ini Angel bakalan nge-review buat kalian Nissan X-Trail 2.5 tahun 2016. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. X-Trail 2.5 tahun 2016 ini. Untuk kuncinya dulu, nah ini kita lihat ya dari kuncinya. Ini kuncinya Nissan tuh bentuknya oval gitu ya. Udah keyless, udah start stop engine juga. Untuk mobilnya ini yang warna silver ya. Dari bagian depannya dulu, untuk lampunya Nissan X-Trail ini dia udah pakai LED ya. Ini ada DRL sama projector headlampnya. Tapi untuk lampu sein dia tetap belum LED. Nah ini lampu seinnya ada di bagian dalam situ, dia masih halogen, jadi masih fog lamp. Di bagian bawahnya ini ada lampu fog lampnya juga ya. Di bagian pinggirnya nih dia ada tarikan niskrumnya gitu. Di bagian tengah, nah ini untuk grillnya Nissan itu dia ciri khas ya, bentuknya itu kayak huruf V. Kalau misalnya ini untuk Nissan yang sekarang tuh rata-rata model udah kayak gini semua, bentuknya bentuk V. Dan di Nissan X-Trail ini dia kameranya udah 360 derajat. Jadi di bagian depan dia ada kamera depannya juga nih. Untuk posisinya dia ada di bagian bawah emblem Nissan-nya. Nih kalian bisa lihat ya di bagian tengahnya sini. Terus di bagian bawahnya dia ada tarikan niskrumnya lagi ya. Untuk ground clearance mobil ini cukup tinggi. Untuk bagian kap mesinnya pun dia motifnya tuh unik ya. Kalau kalian lihat dari depan pasti ini udah kelihatan banget kalau ini tuh tipe Nissan X-Trail 2.5. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya ya. Untuk Nissan X-Trail ini, kalau menurut Angel ini cuma bisa 5 seater aja ya. Sebenarnya dia di baris ketiganya. Cuman untuk Nissan X-Trail-nya itu, dia baris ketiganya terlalu kecil. Untuk orang dewasa itu kayaknya tidak memungkinkan untuk didudukin ya. Kita bahas dulu nih untuk bagian bannya. Untuk ban, ini pakai merek Dunlop ya. Untuk ukurannya di 225/60, untuk ringnya di ring 18. Untuk velg ya warnanya warna silver gitu ya, mirip-mirip sama warna bodinya. Cuman kalau warna bodinya kan dia perpaduan silver on black gitu ya, jadi ada tarikan-tarikan warna hitamnya. Untuk bagian samping ini dia ada tarikan niskrumnya, atas bawah ada tarikan niskrumnya, cuman dia nggak ada talang airnya ya. Di bagian atasnya ada roof railnya juga. Untuk spionnya pun sama dengan itu warna body. Di bagian sampingnya ini ada lampu sein samping. Terus untuk kamera sampingnya ada di bagian bawah sini. Kiri kanan ada ya, karena udah 360 derajat. Jadi udah ada 3 kamera, yang satunya lagi berarti ada di bagian belakang. Untuk handle itu dia modelnya model tarik. Untuk aksennya dia aksen diskrim juga, ada smart entry-nya juga ya. Tangki bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya, untuk Nissan X-Trail tuh dia belakangnya rada cembung gitu ya. Di bagian atas ini ada spoiler, ada high mode stop lamp-nya juga di bagian tengah. Untuk antena dia belum antena modelan hiu ya, tuh kalian bisa lihat ya, antenanya masih panjang gitu.
Untuk stop lampnya sendiri dia belum LED, jadi masih halogen, masih baut lamp. Untuk sein ada di bagian pinggir kanan sama kiri. Di bagian tengah ini ada emblem Nissan-nya ya. Untuk bagian kiri itu ada emblem X-Trail dan bagian kanan ini tipenya ini yang 2.5, berarti cc di 2500. Untuk kamera mundur udah di bagian bawah sini. Ya kalian bisa lihat ya, di bawah tarikan Nissan ini dia ada kamera mundurnya. Untuk buka bagasinya bisa dipencet dari sini ataupun dari kuncinya. Di bagian bawah itu ada 4 titik sensor juga, kalian bisa lihat ya di bagian bawahnya. Sekarang kita coba buat buka bagasinya. Untuk bagasi kita coba dari kuncinya aja. Ini tinggal di hold karena udah elektrik ya. Nah, ini untuk bagasinya. Kenapa besar? Karena kursi bagian ketiganya tuh dilipat ya. Tapi kalau misalnya dinaikin berarti bagasinya cuma segini doang. Ada tray belakangnya juga. Nih, kita lihat ya. Terus di bagian kanan itu ada cup holder. Ini ada tuas buat ngelipat kursi juga. Itu buat ngelipat kursi tengah ya. Terus di bagian bawahnya lagi, ini tuh buat nyimpen kerainya di belakang, jadi taruh sini. Ini ada ininya juga, masih lengkap semuanya. Kalau ban serep dia ada di bagian bawahnya lagi. Tuh, kalian bisa lihat ya, ban serepnya ada di bagian bawah situ. Kalau kunci ada di bagian kiri, bagian kanan ada lampu sama power outlet. Untuk nutup pintu bagasinya sendiri dia udah power back door, jadi udah elektrik. Tinggal dipencet sekali aja dia udah otomatis buat nutup. Sekarang kita langsung cus ke dalamnya. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya nih ya. Untuk interior dari Nissan X-Trail ini dia tuh full black gitu ya bagian dalamnya. Dari bagian joknya nih, ini dia tuh udah kulit, jadi udah leather seat, black leather seat. Untuk pengaturan sendiri dia udah electric seat ya. Dua-duanya udah elektrik, cuman emang gak ada memorinya. Untuk bagian door trim, ini door trimnya udah soft touch ya. Terus di bagian tengah ini dia tuh kayak ada aksen-aksen karbon gitu, tapi karbon-karbonan ya, jadi motifnya aja. Di bagian tengahnya ini untuk handle pintu bagian dalam dia pakai aksen list chrome juga. Dan di bagian yang tadi aksen-aksen karbon ini dia glossy gitu ya, jadi mengkilap. Di bagian bawah ini armrestnya juga soft touch. Untuk pengaturan kacanya, 4 kaca ini yang auto baru 1, jadi bagian drivernya aja yang auto, untuk yang lainnya belum. Ada central lock, ada window lock. Terus di bagian bawahnya ini ada door pocket kecil sama ada cup holder, ada speakernya juga. Terus kalau ini ada hand gripnya juga ya, jadi kalau buka atau nutup pintu tuh jadi gampang. Nah, kayak gitu. Di bagian sampingnya ini untuk isi AC pertama, dia tuh di bagian pinggirnya tuh pakai aksennya silveran ya, bukan disc chrome, jadi warnanya tuh nggak mengkilap. Di bagian kanannya ini ada untuk pengaturan brightness-nya, sama ada untuk atur tripnya, bisa kalian reset juga. Di bagian bawah ini untuk pengaturan dari power back door-nya. Untuk pintu bagasi kalian bisa atur dari bagian samping sini. Ada tombol stability control-nya juga. Untuk tombol eco mode juga ada di bagian bawah kanan ya. Untuk tuas, ini ada tuas buat tangki bensin sama kap mesin. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kanan. Lanjut lagi ke bagian setirnya. Oke, next ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri dia udah kulit ya. Di bagian tengahnya ini tuh dia pakai aksen silveran juga. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan source-nya, untuk head unitnya kalian bisa atur di bagian kiri sini. Untuk volumenya juga bisa. Ini tinggal digeser-geser aja sih untuk radionya. Terus kalian mau ganti channelnya tuh di bagian kiri. Kalau bagian kanan ini untuk cruise control-nya ya. Mobil ini tuh nggak ada pedal shift-nya. Di bagian bawah ini untuk pengaturan setirnya sendiri ada di bagian kiri bawah. Udah tilt dan teleskopik ya. Ini untuk pengaturan wipernya, bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Lampunya sendiri dia udah auto. Untuk kilometer di 67.000. Tombol start stop engine ada di bagian kiri sini. Nah, ada di bagian kiri sini ya, kalian bisa lihat kan. Next ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri dia layarnya cukup besar ya. Nah, ini udah touchscreen juga, udah cukup lengkap juga untuk pengaturannya. Ini kita ke menu dulu tuh, kalian bisa lihat ya. Ini belum diganti backgroundnya ya guys. Ini bisa untuk bluetooth bisa, kalau mau pakai DVD juga bisa, tinggal dimasukin aja di bagian sini. Terus untuk radio bisa ya.
Pokoknya lengkap banget. Untuk manualnya juga bisa nih dipencet bagian kanan atau kirinya. Untuk volume ada di bagian kiri. Ini untuk ganti channel, tune-nya ada di bagian kanan ya. Pengaturan AC-nya sendiri, ini dia udah auto. Untuk modenya kalian bisa atur juga untuk posisinya di mana. Ini untuk rear AC-nya. Ini untuk fan-nya, kalian bisa atur mau dikecilin apa dinaikin AC-nya. Udah dual zone juga ini AC-nya ya. Untuk bagian bawahnya ini ada power outlet sama colokan untuk USB sama aux ya. Jadi kan bisa juga nih mau colokin USB atau aux bisa juga. Di bagian bawah ini ada penyimpanan kecil gitu ya. Biasanya ini buat naro-naro kartu gitu sih. Di bagian tengah ini untuk personalingnya, untuk transmisinya dia automatic ya. Di bagian pinggirnya ini kalian bisa lihat nih. Ini tuh dia pakai aksen black glossy gitu, perpaduan antara black glossy sama silver. Di bagian tengahnya ada 2 cup holder, ada coolernya juga nih kalau kita lihat, tapi coolernya emang nggak sedingin itu sih, cuman dia ada angin-angin keluar nih di bagian tengahnya. Ini ada tempat penyimpanan koin nih ya, biasanya ditaruh di tengah sini. Untuk armrestnya pun dia udah soft touch ya di bagian tengahnya. Kalau kita buka ini console boxnya tuh di bagian dalamnya ada power outlet lagi. Jadi dari bagian depan aja udah ada 2 power outlet ya. Tuh, kalian bisa lihat kan? Untuk console boxnya juga lumayan dalam sih, lumayan besar. Untuk bagian atasnya ini dari sun visornya ini juga gede nih ya. Jadi kalau silau bisa diturunin ke sampingin sih, cuman kalau diturunin kayak gini nggak kelihatan ya. Ada kacanya juga udah lengkap sama lampu ya. Lampunya juga udah auto pas dibuka kacanya. Bagian tengah ini ada tempat penyimpanan kacamata ini untuk lampu baca yang di tengahnya nih. Cuman gak terlalu kelihatan ya, karena ini masih siang, masih terang banget. Ini untuk lampu buat kalau pintunya masih kebuka, ini bisa dinyalain juga. Terus untuk bagian dashboardnya ini udah soft touch juga. Terus ini ada tombol untuk lampu hazard, SRS airbagnya lengkap juga. Ini ada aksen ininya lagi ya, sama ya, karbon gitu. Untuk laci, ini buku-bukunya masih lengkap juga nih, ada remote-nya juga ya. Ini ada remote, buku-bukunya juga masih lengkap. Sekarang kita langsung ke bagian belakangnya aja yuk. Oke, sekarang Angel udah duduk di bagian keduanya ya. Ini untuk baris kedua. Di baris kedua ini kalian bisa duduk bertiga ataupun berdua. Kalau misalnya mau duduk berdua aja, ini bisa diturunin nih armrest di bagian tengahnya. Nah, ini harus bagian tengah dia 2 cup holdernya ya. Tapi kalau kalian mau duduk bertiga bisa juga. Ini ada headrestnya juga ada 3 ya. Ini bisa dinaikin. Tuh, kayak gitu. Untuk kursinya sih sama, dia udah pakai leather seat juga. Cuman untuk bagian kacanya dia belum auto ya. Untuk door trim hampir sama, di bagian bawah ada speakernya, ada cup holder. Terus di bagian depan ini ada pocket belakang, ada rear AC-nya. Tapi untuk pengaturan AC tetap dari depan ya. Kita dari belakang nggak bisa atur untuk suhu, temperaturnya nggak bisa. Untuk kursinya nih ya. Untuk legroomnya sendiri ini tuh masih ada 1 jengkal ya. Jadi ini nggak terlalu sempit, tapi dibilang luas banget juga enggak. Untuk headroomnya pun masih ada 1 jengkal. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai bagian belakangnya ya, ini kalau posisi normal bagian belakangnya pasti udah nggak muat ya, sempit banget. Tapi kalau misalnya kalian mau berbagi sama yang di belakang, ini bisa dimajuin nih kursinya. Tuh, jadi kayak gini. Jadi di bagian belakang ada space buat kaki orang dewasa, tapi yang duduk di bagian tengah ini agak mentok nih, kalian bisa lihat ya. Tuh, perbandingannya jauh banget. Untuk bagian atasnya ini cuma ada lampunya aja sih ya, lampu tengah nih, tapi lampunya juga belum LED. Di bagian belakang tuh nggak ada lampu ataupun AC-nya ya. Nah, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah ngeliat ya untuk eksterior dan interior dari Nissan X-Trail 2.5 tahun 2016. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak X-Trail ini sekitar 6 jutaan di luar progresif ya. Untuk harganya sendiri ini masih sekitaran 245 juta, tapi pastinya masih bisa nego ya. Buat kalian yang lagi cari-cari mobil, kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat yang pengen langsung datang ke showroom, bisa banget langsung datang ke showroom kita yang di Autofam Mangga 2 Square ataupun yang di Cibubur. Tapi tetap harus patuhi protokol ya. Bye!